Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin adha 'alaiha bitawajid. Para ikhwan dan akhwat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah senantiasa dalam kehidupan kita atas limpahan nikmat Allah yang teramat banyak yang tidak sanggup kita menghitung nikmat itu. Namun yang teramat pokok bagi kita adalah Allah telah memberikan kita nikmat berupa iman, nikmat Islam, juga nikmat ihsan atau akhlakul karimah. Mudah-mudahan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu kita bisa meniti jalan yang lurus, shiratal mustaqim, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam Islam. Maka salawat serta salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang senantiasa ittiba' li sunnati ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan insyaallah sama-sama mengkaji beberapa ayat dari surat Ali Imran, dimulai dari ayat 92. Ini sekaligus merupakan awal daripada juz yang keempat ya di dalam Al-Quran. Insyaallah hingga nanti ayat yang ke-93. Baiklah, untuk singkat waktu kita mulai saja pada ayat yang bagian pertama ya para ulama, ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan kebajikan di dalam kehidupannya, tidak akan mendapatkan kebaikan ya, sehingga kalian menginfakkan dari sebagian harta yang kalian cintai. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu begitu merespon ayat ini, mereka berlomba-lomba mencari mana-mana harta mereka yang paling dicintai. Di dalam satu riwayat dari Anas bin Malik, ada seorang sahabat terkaya, katakanlah saat itu, dalam sini disebutkan Abu Talhah namanya. Beliau menginfakkan, mensedekahkan tanah yang dia cintai di Bayrufah, namanya di Madinah. Ini terkenal dalam tarikh bahwa watasan itu adalah merupakan, katakanlah kalau semacam kita sekarang ini, tanah yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang berada di Madinah, terutama yang ada di
sekitar wilayah yang sebelum sampai kepada daerah-daerah pegunungan tentunya ya. Kalau daerah pegunungan itu biasanya disebut daerah wilayah Badawi. Orang-orang yang tinggal di pedesaan di pegunungan. Kalau tanah Bairuha ini adalah tanah yang ibaratnya mahal, ibaratnya kalau sekarang ya di Indonesia ini, terutama di kota-kota. Maka beliau tidak segan-segan untuk mensodakakan harta yang dicintainya berupa tanah di Bairuha itu untuk kepentingan agama Islam. Demikian juga sahabat yang lain tercatat dalam tarikh seperti Abu Darda juga mensodakakan tanah yang dia cintai di Madinah itu yang berisi ribuan pohon kurma. Dapat dibayangkan oleh kita kalau pohon kurma jaraknya mungkin satu pohon dengan pohon lain perlu minimal 10 meter mungkin ya. Nah, berarti hektaran ibaratnya kalau sekarang ini ya. Nah, dan dalam riwayat tanah itu sebagian sering dilewati oleh beliau Rasulullah SAW apabila pergi beliau ke Masjid Kuba. Dan tanah itu sudah ditempati oleh beliau bersama istri anaknya. Ketika mendengar ayat ini turun, beliau Abu Darda mengajak anak istrinya untuk keluar dari tanah itu dan ibaratnya pindah rumah di tempat lain. Demikian juga sahabat yang lain, ya. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau itu membawa semua untanya yang dicintainya. Puluhan ekor unta dibawa. Sehingga ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, ini kamu bawa semua, lalu untuk istri anakmu mana nanti? Kata beliau, untuk istri anak saya cukuplah Allah dan Rasul. Masya Allah ya. Begitu tawakalnya beliau di dalam menyerahkan harta yang dicintai. Demikian berlomba-lomba sahabat Umar juga demikian, sahabat Utsman dan sahabat-sahabat yang lain. Karena awal dari kalimat di ayat ini menggunakan lafaz lan. Lan ini yang berarti selamanya atau sekali-kali tidak. Sampai kapanpun manusia tidak akan dapat kebaikan dalam hidupnya, sehingga harta yang dia cintai dia sedekahkan, dia infakkan jalan Allah SWT. Demikian para ikhwan akhwat rahimahumullah. Maka ini supaya menjadi mau'idhah, ya, pembelajaran bagi orang-orang yang hidup sekarang ini yang tentu memiliki harta yang banyak untuk perjuangan di ilahi kalimatillah, menegakkan kalimat Allah SWT, perlu biaya yang banyak. Ya, termasuk sekarang ini yang sedang kita hadapi, yaitu terjadinya genosida yang sudah setahun lebih ya. Saudara kita muslimin di Gaza, Palestina digenosida oleh kaum yang dilaknati Allah SWT, Bani Israel, Yahudi, Bani Israel, Yahudi. Kita lanjutkan ayatnya. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang kalian semua infakkan ya Allah ini, dari sesuatu apapun, ya baik berupa emas, berupa perak, berupa ya pakaiankah, berupa makan dan minum dan lain sebagainya. Fa innallaha bihi alim. Maka sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dengan hal itu.
Jadi ini akhir daripada ayat yang ke-92 ini. Memang kita sudah sama-sama pahami ya para ikhwan dan akhwat bahwa di akhir ayat Allah SWT ini merupakan mukjizat keindahan daripada Al-Quran. Ada reward dan punishment-nya, ada hadiah dan ada ancaman. Kalau ini termasuk reward-nya, termasuk hadiahnya. Jadi siapapun yang memberikan sedekah terbaiknya dalam kehidupan ini, maka Allah Maha mengetahuinya. Tanpa perlu manusia mengumbar-umbarkannya, tanpa perlu berulang-ulang diumumkan dan lain sebagainya, Allah sudah yang Maha mengetahui. Sehingga ada salah satu di dalam hadis tentang 7 golongan dinaungi Allah Subhanahu wa taala itu, salah satunya rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki atau seseorang yang mensedekahkan hartanya sehingga ibarat apa yang keluar dari tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Begitu sirnya, begitu dia rahasiakan demi menjaga kualitas daripada infaknya, jangan sampai ada unsur-unsur riya di dalam. Baik, kemudian ayat yang ke-93. Kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurat. Sampai di situ. Ayat ini sabab nuzulnya adalah ketika ahli kitab, dalam hal ini adalah lagi-lagi Bani Israel, mereka ini mendebat Rasulullah SAW perihal halal haram makanan yang mereka tetapkan. Jadi salah satu tabiat dari Bani Israel ini suka mengharamkan yang telah dihalalkan Allah. Sebaliknya apabila mereka suka, ya, apa-apa yang diharamkan Allah dihalalkan. Ya, bahkan apa-apa yang halal kalau mereka nggak suka, mereka katakan haram, mereka haram. Termasuk makanan ini, binatang-binatang yang mereka nggak suka makan dikatakan haram. Maka dari itu, ini sabab turun ayat ini para ikhwan akhwat. Kullu ta'ami, setiap makanan atau semua makanan kana halal li Bani Israil, adalah dulu telah dihalalkan bagi Bani Israil, bagi keturunan Nabi Yakub. Israel itu adalah Yakub ya para ikhwan. Illa ma harrama Israilu ala nafsi, kecuali apa yang pernah Nabi Israel itu mengharamkan atas dirinya min qabli an tunazzalat Taurat, sebelum Taurat diturunkan. Jadi Taurat diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa termasuk ya cucu cicit ibaratnya Nabi Yakub alaihissalam. Ibaratnya seperti itu. Sudah anak turunan dari Nabi Yakub. Termasuk Bani Israel itu. Jadi mereka bersikukuh mengatakan bahwa ada makanan-makanan yang telah diharamkan Allah di dalam Taurat. Gitu. Begitu kata Bani Israel ini kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah akhir zaman. Nah, situ. Pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala,
Nabi Yakub itu atau Nabi Israel itu pernah bernazar, ya, pernah bernazar kalau Allah angkat penyakitnya saat beliau diuji dengan sakit, ya para ikhwan akhwat, beliau tidak akan memakan daging unta dan juga tidak minum air susu unta. Itu nadarnya. Nah, itu pada saat itu. Sedangkan waktu turunnya Taurat, ya, itu pada saat itu belum turun kitab Taurat. Di saat Nabi Yakub atau Nabi Israel itu bernadar seperti itu. Qul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Nah, apabila orang-orang Bani Israel itu masih saja, bahasa kita sering ngeyel gitu ya, tetap mengatakan bahwa di dalam Taurat ada pengharaman akan binatang-binatang tertentu atau makanan tertentu. Katakanlah wahai Rasul, kul, katakanlah, faktu bit Taurati, maka datangkanlah sekarang ini kitab Taurat itu. Fatluha, maka bacalah kitab Taurat itu di hadapan aku, katakanlah begitu. Nabi Muhammad SAW memberikan tantangan kepada Bani Israel tadi yang kokoh atau yang kekeh dengan pendapatnya itu. In kuntum shadiqin, bila kalian itu orang yang benar. Maka ternyata mereka itu tidak bisa menghadapkan, tidak berani ya, menghadapkan kepada Rasulullah SAW akan kitab Taurat. Kenapa ini? Karena mereka tahu bahwa dalam kitab Taurat itu tidak ada pengharaman binatang-binatang yang mereka sebutkan kepada Rasulullah SAW sekehendak hati mereka tadi. Jadi seperti kita pernah sudah pelajari ya para ikhwan akhwat ya. Contoh kalau ada binatang yang melahirkan bayinya atau anaknya itu ya, kemudian binatang yang dilahirkan itu mati di dalam perut. Nah, ini halal untuk lelaki perempuan yang makan. Tapi kalau binatangnya itu hidup, khususan untuk laki-laki, perempuan haram makannya. Nah, jadi seperti itu. Banyak sekali ini hal-hal yang mereka bikin-bikin supaya sesuai dengan keinginan mereka saja hukum itu. Seperti itu para ikhwan akhwat rahimahullah. Maka di dalam ayat 94 ini jawabannya. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalik fa ulaika humuz zalimun. Maka barang siapa yang membuat-buat atau sengaja membuat-buat 'ala Allahil kadzib, kedustaan terhadap Allah, min ba'di dzalik, setelah yang demikian. Maksudnya setelah penjelasan ayat sebelum ini, yaitu pada ayat yang ke-93. Mereka sudah dimintai untuk menghadapkan kitab Taurat yang ternyata mereka sendiri tidak bisa memberikan alasan ya, atau tidak bisa menjawab untuk memajukan, menghadapkan kitab Taurat pada Nabi Muhammad SAW, apalagi membacakannya. Siapa yang sengaja buat dusta pada Allah, artinya ngarang-ngarang yang ini halal, ini haram, faulaika humul zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Mereka lah orang-orang yang zalim. Orang zalim itu orang yang menganiaya diri mereka, ya. Ada petunjuk yang benar,
Mereka bikin-bikin hukum, mereka buat-buat aturan sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan mereka semata. Qul sadaqallah. Ini perintah Allah lagi kepada Nabi Muhammad SAW para ikhwan. Katakanlah wahai Rasul, sadaqallah. Benarlah Allah. Sungguh benar Allah itu. Jadi seperti itu. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Maka oleh sebab itu ikutilah oleh kalian millah Ibrahim yang lurus, agama Ibrahim yang lurus. Berarti millah Ibrahim ini adalah dinul Islam, karena tidak ada millah yang dari sisi Allah SWT kecuali Islam. Hanifah. Iya kan? Hanifah yang lurus. Yang hanif yang lurus ini, yang hanifah tiada lain adalah al-Islam. Karena di dalam surah ini Ali Imran ayat yang ke 90 berapa kemarin itu? Yang inna dina indallahi al-Islam itu ya. Ya? Ayat berapa? Ayat 19 ya. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya ad-din insyaallah adalah al-Islam. Jadi tidak bisa terbantahkan bahwasanya memang dimulai dari Rasul Allah yang pertama diutus Nabi Nuh alaihissalam semuanya mendakwakan dinul Islam. Sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat yang 13 itu ya, bahwa disebutkan sebagai sampelnya adalah 5 orang Rasul pilihan atau Rasul-Rasul Allah ulul azmi, mulai dari Nabi Nuh ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Jadi kelimanya adalah Rasul-Rasul Allah SWT yang masuk di dalam kategori ulul azmi. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah dia itu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Karena ini salah satu tabiat lagi orang-orang yang ingkar di kalangan Bani Israel itu, ya para ikhwan akhwat ya, mereka tidak segan-segan menyematkan kata Yahudi Nasrani itu kepada nenek moyang para Rasul Allah ini, itu Nabi Ibrahim. Mereka mengatakan bahwa Ibrahim itu kalau tidak Yahudi dia Nasrani. Padahal lahir atau munculnya kata Yahudi dan Nasrani itu adalah jauh ya setelah Nabi Ibrahim alaihissalam itu lahir dengan adanya atau dengan dimulainya dari masa Nabi Musa alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam. Jadi seperti itu para ikhwan. Kemudian ayat yang ke-96 ini terkait dengan kedustaan juga dari mereka ini, perangai mereka atau tabiat lagi Bani Israel. Nih para ikhwan akhwat, perhatikan ini. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Turun ayat ini penyebabnya adalah menjadi jawaban atas debat ya yang awal dimunculkan oleh orang-orang Bani Israel ini yang mengatakan bahwa rumah ibadah yang pertama dibangun di muka bumi ini adalah yang ada di Baitul Maqdis. Karena mereka nenek moyangnya pernah tinggal di sana, kan gitu ya. Debat dengan orang-orang yang ada di Makkah. Tentu orang Makkah ya secara istilahnya kedaerahan pada saat itu
Walaupun belum ada petunjuk, mereka mengatakan ya tentu yang ada di Makkah inilah rumah ibadah pertama. Jadi kalau sekarang ini ibaratnya kalau nggak ada data namanya debat kusir. Kedua-duanya nggak punya data, gitu maksudnya. Berdebat aja, berjam-jam ya, mungkin berhari-hari mereka mendebatkan ini. Oh, kata nenek moyang saya yang terdahulu pasti. Yang punya nenek moyang orang Makkah bilang, oh, kata nenek moyang saya masjid pertama yang dibangun di muka bumi yang ada di Makkah. Maka jawabannya tuntas dengan turun ayat yang 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi, sesungguhnya rumah ibadah yang pertama dibangun untuk ibadahnya manusia di muka bumi ini lalladzi bi Bakkah mubarakah, yang ada di lembah Bakkah yang diberkati. Maka lembah Bakkah itu sudah tidak tersohor lagi sekarang. Yang tersohor adalah nama kota yang ada di lembah Bakkah itu menjadi kota Makkah. Jadi kota Makkah. Jadi dulu namanya lembah Bakkah. Kenapa disebut lembah? Karena daerah rendah dikelilingi oleh kaki-kaki gunung atau kaki bukit, itu biasanya lembah namanya. Bahasa Arabnya al-wadi. Ya. Seperti lembah di mana Nabi Musa menerima wahyu, itu al-wadi al-muqaddasi Tuwa. Lembah ya yang suci yang bernama Tuwa. Tuwa namanya. Tuwa. Ya, lembah suci bernama Tuwa. Baik, kita lanjutkan para iwan wa hudan lil alamin, dan ini menjadi petunjuk bagi segenap alam. Jadi maksudnya semua manusia tidak boleh lagi ada yang mendebatkan perihal sengketa atau diskusi panjang tadi, ya kan? Debat kusir tadi, nggak ada lagi debat kusir. Kalau sudah dijawab oleh Allah, semua wajib tunduk, patuh, beriman. Ya. Rela atau tidak rela, Allah sudah menyatakan rumah ibadah pertama di Makkah, yaitu Masjidil Haram. Yang dimaksud adalah Baitullah itu, Ka'bah. Jadi dulu adalah masjid pertama yang dibangun di atas muka bumi. Nah, sebagai tandanya maka Allah menjelaskan pula di ayat yang 97. Fihi ayatum bayyinatun maqamu Ibrahim. Di dalamnya, di dalam Baitullah itu, di sekeliling Baitullah itu, sekitar Baitullah itu, ayatum bayyinat. Ada tanda-tanda yang sangat nyata, yang jelas. Di antaranya maqam Ibrahim. Ada maqam Ibrahim. Maqam artinya tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Maqam Ibrahim, tempat berdiri, artinya bukan kuburan. Kalau orang kita di sini bilangnya kuburan itu maqam. Nah, maqam bahasa Arab ini, bahasa Al-Quran ini adalah tempat pijakan Nabi Ibrahim. Ada ahli tafsir mengatakan Nabi Ibrahim di kala itu kalau berpijak dalam membangun Ka'bah itu selalu berdiri di atas satu batu, sebuah batu. Dan batu itu bahasa kita ini tercetak kaki beliau. Ada napak, apa namanya itu? Membekas ya, bekas telapak kaki itu. Ya, mungkin ya tanah pada saat itu batunya mungkin ya seperti batu-batu kapur gitu ya. Nah, tiap hari dipakai itu untuk ini, akhirnya jadilah ada bekasnya. Jika sekarang ini dapat dilihat ada
makam Ibrahim yang ada di luar, sebelah luar dinding Ka'bah. Setelah melewati garis start kalau mulai tawaf dari Hajar Aswad, ya, menuju ke arah utara, dari selatan ke utara, dari selatan ke arah utara. Sebelum mau belok ke Hijr Ismail itu adanya makam Ibrahim. Di dalam ayat lain di surat Al-Baqarah juga diperintahkan oleh Allah SWT sunnah, ya, untuk apa namanya? Di makam Ibrahim itu sunnahkan kita sholat sunnah, ya. Jadi sunnahkan sholat. Maka ada tafsir dari pemahaman makam Ibrahim ini adalah disitulah Nabi Ibrahim selalu berdiri untuk sholat, untuk ibadah. Jadi berapa jaraknya? Mungkin sekitar 4 meter, ya, antaranya dengan berdiri Nabi Ibrahim itu dengan Ka'bah, ya kan? Jadi ini Ka'bahnya mungkin di sekitar situ 2-3-4 meter. Yang namanya makam Ibrahim itu dipakai semacam sangkar gitu, ada cacat emasnya itu, ya. Jadi kira-kira 2 meter kali 2 meter. Subhanallah, seperti itu. Wa man dakhalahu kana amina, dan barang siapa yang memasukinya kana amina, maka jadilah dia aman. Amina. Kana amina, siapa yang memasukinya, telah memasukinya, dia akan aman. Jadi kalau masuk dalam Masjidil Haram aman. Sebagaimana dulu juga ketika Futuh Makkah, setelah 8 ke 9 tahun Rasulullah dan para sahabat diusir, dikeluarkan dari Makkah oleh penguasa Makkah, maka kembali dengan kemenangan diberikan Allah, kemenangan kota Makkah yang disebut dengan Fathu Makkah atau Futuh Makkah. Ditanya oleh orang-orang Makkah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan terhadap kami ini, wahai saudara yang baik? Kira-kira mau balas dendam apa mau bagaimana kira-kira Anda ini pada kami? Rasulullah menjawab, siapa yang masuk Masjidil Haram aman, sebagaimana ayat ini. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia aman. Yang masuk Masjidil Haram orang beriman. Yang belum beriman masuk ke rumah Abu Sufyan. Ini isyarat bahwa Rasulullah SAW penyebar kedamaian dalam hidup ini. Beliau tidak balas dendam. Kalau tadi Rasulullah SAW 8 tahun yang lalu diusir oleh mereka, sekarang kehadiran beliau pada saat Futuh Makkah dan akan melaksanakan Hajatul Wada, Haji Wada, turun surah Bara'ah, surah At-Taubah, terutama ayat-ayat yang awal para iwan akhwat. Sekarang mereka hanya diberi batas waktu. Orang musyrikin berada di sekitar haula Masjidil Haram, tanah haram, hanya 4 bulan. Jadi 8 tahun berganti posisi. Tadinya Rasulullah dan para sahabatnya diusir, sekarang Rasulullah tidak balas dendam, tapi Allah menyuruh mereka hengkang, wajib keluar kalian dari tanah haram ini. Tidak boleh menapaki tanah haram mulai tahun ini. Hanya 4 bulan kita keluar. Subhanallah, ya. Ini Allah pencipta alam semesta jagat raya ini, itu yang musir mereka, orang-orang kafir, musyrikin di tanah haram di Makkah itu. Hingga akhir zaman nanti, hingga kiamat. Sekarang orang-orang mulai mengkutik-kutik, bertanya-tanya, ya tidak perlu diladenin. Allah SWT yang maha menjaga. Allah yang mengatakan siapa yang masuk ke dalamnya akan aman, terus menerus aman sampai
hari kiamat. Seperti itu para ulama. Jadi dapat kita fahami bahwasanya dari beberapa pemahaman di ayat ini tentang tanah yang berkah, yang diberkahi oleh Allah SWT, ya, juga menjadi petunjuk bagi seluruh alam ini tentang kebenaran adanya masjid pertama tempat ibadah manusia di muka bumi. Jadi jangan sampai ada orang yang mengatakan bahwa Islam ini agama baru. Sejak Allah ciptakan manusia, Islam ini sudah ada. Ini sebagai jawaban. Jadi kalau belum dapat hidayah dari Allah SWT, janganlah kita berkomentar tentang agama ini dari Allah SWT, karena menambah kemurkaan Allah SWT. Dan seluruh kitab Allah yang turun di muka bumi pada Rasulnya, semuanya berisi tentang dinul Islam. Karena tidak ada agama yang dari Allah SWT kecuali Islam. Begitu. Jadi dimanapun al-Islam ini bukan agama tamu. Ya, tolong ini dijaga ya. Dijaga kehormatan Islam. Berarti jangan asal bicara kita ini. Di negara Indonesia kan, di negara manapun, Islam inilah agama yang tuan rumah di atas muka bumi Allah SWT. Jadi jangan Islam harus mengalah dari budaya bikinan hawa nafsu manusia. Islam ini adalah agama yang diridhoi Allah SWT. Sedangkan budaya berpikir manusia sebatas sebelum mereka mendapat petunjuk Allah SWT. Contoh seperti tadi, orang debat kusir soal masjid yang mana yang duluan ada di muka bumi, Allah yang jawab. Selesai? Clear sudah persoalannya. Ya kan gitu. Allah yang memberikan jawaban. Apa saja yang diselisihkan oleh manusia di Al-Qur'an ini sudah ada jawaban. Subhanallah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban kepada Allah bagi segenap manusia adalah berhaji ke Al-Bait, yaitu ke Baitullah. Siapa yang difardukan, diwajibkan haji ini? Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang sanggup melaksanakan perjalanan ke sana. Jadi kalau ada orang yang sanggup berjalan ke sana atau menaiki kendaraan, ya, baik kendaraannya unta, kuda maupun kendaraan dengan teknologi baru atau teknologi sekarang, maka wajib untuk melaksanakan haji. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengingkari akan kewajiban berhaji ini setelah dia mampu, punya harta, punya kendaraan, punya kesanggupan, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ketahuilah, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya, ya, dari segenap alam itu. Ini adalah merupakan apa? Kalimat ancaman kepada manusia, ya, sindiran yang sifatnya adalah ada ancaman di dalam. Ketahuilah, aku, kata Allah SWT, punya seluruh kekayaan yang ada di jagat raya ini. Lebih kaya bahkan Allah itu dari segenap alam ini. Kumpulkan seluruh jagat dunia ini, langit, bumi, serta hasil usaha manusia di dalamnya. Maka Allah SWT ghaniyyun 'anil 'alamin. Ini yang wajib kita imani, supaya manusia tidak berlaku sombong kepada Allah SWT. Bahkan di sebuah hadis sebagai penutup, barang siapa yang sudah punya kemampuan kemudian menyia-nyiakan umur yang untuk tidak berhaji, setelah dia punya kemampuan itu, maka tinggal milih mau mati dalam keadaan dia fasik, ya, dalam keadaan sebagai orang-orang yang munafik, dalam keadaan
seperti orang-orang Yahudi Nasrani, naudzubillah min dzalik, atau orang-orang jahiliyah. Jadi mudah-mudahan kita terjaga semuanya setelah punya harta. Kira kalau kita orang Indonesia rata-rata kalau perlu setengah ngutang lah ibaratnya, arisan-arisan untuk bisa haji. Saking kepengennya untuk berhaji. Jauh lah dari kata-kata sombong untuk tidak mau berhaji kalau sudah punya, ibaratnya orang kita bilang hartanya bejibun. Duit sudah ada, sudah nggak ada mereknya. Belum ada serinya. Sudah nggak ada serinya. Jadi demikianlah hadanallahu ya kumat ma'in ala